Kita sudah terhubung dengan Mas Hafid yang ada di Waru Sidoarjo. Dan ini Mas Hafid tuh sudah beberapa kali mencoba terhubung dengan kita, ngirim cerita by WhatsApp gitu ya. Cuman kebetulan baru jodohnya malam hari ini keangkat teleponnya Kerawat Timolde. Selamat malam Mas Hafid. Iya, selamat malam. Ya. Mas Hafid, sebelumnya terima kasih sudah konsisten menghubungi kita ya. Iya. Silahkan Mas Hafid boleh dimulai ceritanya. Iya, jadi gini, di waktu bulan puasa itu kan ibu saya seperti biasa kan, sahur gitu, habis sholat sahur. Nah ini habis sahur itu makan itu dia kejang-kejang gitu, seperti kayak tahun lalu gitu, kejang-kejang gitu ya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu udah dirawat 10 hari gitu. Ternyata sampai enggak nemu penyakitnya gitu loh. Ini penyakit udah tahun lalu tapi kok disembuhin kok nggak bisa-bisa gitu. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit di Surabaya yang terbesar gitu, rujukan utama. Nah di situ udah dirawat juga selama 17 hari. Juga enggak ketemu juga penyakitnya, udah diobatin tapi udah di ronsen, udah di CT scan sampai gitu, sampai dokternya ini ya penyakitnya sih istilahnya tuh ringan gitu loh, enggak sampai yang enggak bikin sadar gitu loh Mas. Jadi 27 itu hampir setengah sadar orangnya gitu. Terus kita di briefing sama dokternya, Mas, kita dari sisi medis coba untuk melihat dari penyakit ini dari sisi medis. Masnya di sisi lain coba diusahakan untuk non medisnya, siapa tahu ada yang menghalangi. Jadi kita ini saling berusaha Mas, saling bantu gitu supaya kesembuhan ibu baik gitu. Akhirnya ada saudara juga bilang itu di rumah sakitmu itu di ranjangmu itu ada 4 orang itu yang ngelilingin gitu. Nah itu versi yang satunya. Ada versi lain yang juga nyebutin, waduh itu sukmoe wis digowo iku angel iku les dikembalikan gitu. Jadi sukmanya itu sudah kebawa ke alam lain, mau kembali ke jasadnya gitu susah gitu. Terus ada versi lain juga bilang ini yang 4 orang ini juga sudah tak usir, sudah saya bersihkan, rumahmu juga saya sudah bersihkan gitu dari hal-hal yang negatif gitu. Insya Allah sembuh gitu. Tuh, tapi pada akhirnya ya ibu saya wafat juga gitu. Cuman jadi saya ingin tahu itu sebenarnya apa memang ada yang nggak suka atau memang itu pure memang dari sisi medis atau gimana gitu Mas. Cuman saya merasa ada yang ganjel gitu sama ibu saya almarhum gitu. Mas Hafid, sebelumnya kita ucapkan turut berduka ya. Karena kan juga berarti baru kemarin ya, bulan puasa kemarin ya. Iya betul. Lebaran tuh kita baru lewat 1 bulan yang lalu, Mei akhir. Lebaran tuh kapan sih waktu itu? April akhir 21. Ya. April akhir ya. Berarti maksudnya ibaratnya 100 hari pun belum ya Mas? Belum. Ya ini Senin depan ini 40 harinya ini Mas. Baru 40 hari. Langsung ke Mas Febri aja. Soalnya saya takut untuk menanggapi kalau salah ngomong atau gimana. Karena maksudnya terlalu sensitif. Ya. Selamat malam Mas Hafid. Iya, selamat malam Mas Febri. Sebenarnya saya juga ingin mengutarakan ini juga agak nggak berani ya Mas ya, karena terlalu sensitif gitu. Tapi ya insya Allah saya beranikan gitu ya Mas ya. Nggak apa-apa. Ya, kita open mind aja gitu. Bismillah, gih Mas. Kalau yang saya lihat ya dari penyakit ibunya Mas Hafid sendiri gitu ya,
ini bukan terkena santet, bukan terkena teluh gitu. Tetapi ini memang apa ya, kayak dibuat tumbal gitu. Jadi memang ada satu oknum yang menginginkan apa ya, menginginkan nyawa ini gitu Mas. Iya. Nah, boleh tanya gak Mas? Gimana Mas? Itu apa ya, ini enggak ini ya. Maksudnya kita ingin tahu tujuannya untuk apa gitu. Kita ini dari keluarga biasa Mas, ekonomi menengah gitu, cuman kok sampai buat tumbal gitu ya, itu apa gimana? Kalau tujuan orang tersebut ya Mas ya, memang ya nomor satu memang tujuan orang tersebut supaya kaya gitu Mas. Tetapi perjanjian oknum ini ya, perjanjian oknum ini sama juru kunci sama jinnya, itu yang ditumbalkan bukan keluarga mereka gitu, tetapi mencari seseorang yang ada di luar gitu. Entah itu di jalan raya, entah itu di lain kampung, entah itu siapa gitu. Nah ini apa namanya, bisa terjadi gak ke keluarga saya yang lain gitu, takutnya nanti sasaran berikutnya gitu. Iya. Kalau terjadi kepada yang lain gitu ya Mas ya, maksudnya keluarganya Mas Hafid gitu ya. Ya kemungkinan besar bisa ya Mas ya, tetapi Mas Hafid sendiri harus yakin gitu, yakin kalau Allah itu memang melindungi kita gitu Mas. Iya. Jadi oknum ini ya Mas ya, pada waktu oknum ini katakanlah apa ya, rembukan sama juru kunci tersebut gitu, memang sudah ada nama-nama yang akan ditumbalkan gitu. Mas Hafid? Iya. Mas dengerin sendiri atau sama keluarga lain? Saya sama ini istri saya. Oke Mas Febri, silakan dilanjut. Jadi tidak apa-apa Mas, kita open mind, kita terbuka. Kalau memang bisa diungkapkan, kalau nggak bisa ya kita nggak ada masalah kok gitu. Jadi ini kalau dari sisi pribadi saya ya Mas ya, jadi dari pandangan saya ya, jadi ini bukan kiriman teluh atau santet atau semacamnya itu gitu, bukan. Tetapi memang ibunya Mas Hafid ini kayak sudah ada listnya di perjanjian tersebut gitu. Oke. Tapi kalau boleh ditekankan lagi, berarti tadi dari pihak medis pun, dokter pun sampai bilang bahwa itu nggak ada penyakitnya ya Mas? Ada Mas, cuman sudah diterapi, sudah dikasih obat yang dari sisi medis itu harusnya sudah sembuh gitu loh. Ini tuh udah dikasih obat yang paling baik gitu loh, harus sudah sembuh. Tapi kok kayak nggak ada kemajuan gitu loh, kayak nggak boleh sembuh, ini orang ini nggak boleh sembuh gitu loh, kayak gitu. Oke. Sampai dokternya juga bingung gitu. Cuman dia nggak sampai nunjukin aku bingung gimana gitu, enggak. Tetap berusaha kasih obat gitu. Cuman kita dari keluarga juga dimintanya untuk berdoa lebih kenceng gitu aja sih gitu. Oke, tapi berarti intinya dari Mas Hafid pun menangkap apa ya, semacam sinyal yang diberikan oleh tim dokter bahwa ini gak beres nih, gitu kah? Ya kayak gitu. Ini kayak nggak ada yang buat ini kayak gitu. Cuman dia kan nggak berani bilang kayak gitu Mas, di lingkungan rumah sakit gitu. Ya pasti nggak mungkin juga ya namanya kedokteran. Ya. Jadi kalau dari saya pribadi seperti itu Mas. Jadi ya memang sudah
sudah lama diincar lah gitu. Oke, ya. pertanyaan nih Mas, Iya. ini kan kebetulan maksudnya kondisinya dilalah udah nggak ada. Ya. Kita sebagai keluarga harus seperti apa? Ya. Kalau bisa ya Mas ya, kalau bisa ya otomatis kan kita tetap mendoakan almarhum gitu ya Mas ya. Itu kan kewajiban ya. Kalau bisa kita doakan oknum ini yang terbaik aja Mas gitu, supaya cepat sadar lah gitu. Kita mendoakan oknum ini ya doa-doa yang terbaik lah, supaya nanti oknum ini akan cepat sadar, terus nggak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi gitu. Walaupun apa ya pasti kan kalau kita dengar kebenarannya kan pasti sakit hati lah gitu, pasti sakit hati gitu. Tapi gimana caranya kita coba mengikhlaskan gitu aja Mas gitu. Ya cuman ide aja Mas Febri, cuman ingin tahu enggak kita terlepas dari entah itu dibuat tumbal atau santet, kita enggak ada masalah gitu. Cuman kan ingin tahu penyebabnya apa, siapa tahu kalau ada ilmu yang negatif kita bisa next time antisipasi gitu loh. Seperti Mas Febri barusan bilang gitu loh. Ya. Jadi kan ya bisa plong. Ya betul. Lebih banyak zikir ya Mas ya. Lebih banyak sholat malamnya gitu aja gitu. Nah, ini ibu saya juga ibadahnya juga kenceng ini padahal sampai pun ya dibuat ibadah terus, sampai tasbih itu yang digital itu juga enggak pernah lepas dari almarhum gitu. Tapi ya masih jadi kena juga gitu. Ya. Karena apa ya? Beda kalau memang sudah memang sudah diincar terus kayak besok tumbalnya ini gitu ya. Sama orang yang langsung ngirim kayak santet gitu ya Mas ya, santet teluh gitu beda gitu. Kalau yang kayak dibuat tumbal ini, walaupun ibadahnya tekun, terus orangnya itu sering puasa Senin Kemis gitu ya. Iya. Kemungkinan besar tetap akan kena gitu Mas. Tetapi kalau teluh santet gitu, insya Allah yang ibadahnya tekun, terus yang sering puasa Senin Kemis, puasa Neptu gitu ya, insya Allah akan ada tamengnya gitu. Serem juga ya sebenarnya kalau ngomongin kayak gini. Iya Mas, karena kan kalau dijadikan tumbal kan sudah ada perjanjian gitu Mas. Ya. Kemungkinan besar kalau ada orang nakal ya, ini ada oknum nakal, kemungkinan besar yang oknum mencari pesugihan ini, kalau dia mau tumbalnya itu katakanlah ya seumpama Pak Ustadz atau Kiai, kemungkinan besar bisa kena gitu Mas. Karena memang yang dijanjikan itu. Iya. Dan pasti kan sosok yang dimintai ini kan ilmunya enggak pendek Mas. Pasti ilmunya udah di atas rata-rata gitu. Yap. Oke. Betul. Mas mau tanya boleh? Ya, gimana Mas? Kayak gitu sehari-harinya, maksudnya apakah ada, kalau kita termasuk target dalam orang pesugihan tersebut, kita sehari-hari gitu ada tanda apa Mas ya? Atau mungkin dikasih penampakan atau tanda apa gitu? Soalnya sebelum jatuh sakit ke rumah sakit itu sempat bilang gini, awakmu mulai kan kalau aku pulang ke Surabaya situ kan ke rumah istri saya gitu kan, biasanya kan pulang situ. Kamu tidur sini aja ya, jangan pulang dulu ke Surabaya. Ibu lu ada sing nakut-nakuti, kayak ada yang ngikuti dari belakang gitu loh. Ibu takut gitu. Biasanya orang itu nggak pernah takut, ini kok merasa gelisah gitu sebelum dia jatuh sakit gitu sih
Apa karena itu mungkin Mas Febri? Ya, pasti ada kejanggalan-kejanggalan gitu ya Mas ya. Memang Iya, itu janggal. pasti Iya, ada. memang Gitu. ada kejanggalan. Itu memang pasti ada dan kadang ya Mas, kalau orang-orang yang apa ya, katakanlah terkena seperti itu gitu ya. Kadang-kadang itu kayak tingkah lakunya itu enggak seperti dia gitu Mas. Iya Mas, benar Mas. Kadang tingkah lakunya itu kayak ya aneh aja gitu. Seperti apa Mas Iya Hafid? Mas, memang. Mas Hafid? Kenapa? Ya, tadi Mas Hafid membenarkan itu ada cerita apa? Jadi sebelum jatuh sakit itu Mas ya, kan itu apa namanya, sebelum masuk ke rumah sakit ya Mas ya, itu kan masih sehat Mas, masih meger-meger lah aktivitas kayak biasanya gitu. Nah itu 2 minggu sebelum masuk rumah sakit itu sempet curhat gitu loh. Aku lo kayak ono sing ngikuti gitu. Lah bilang ngikuti apa lo Bu, sampean lo gak tahu. Ini bahasa Indonesia. Bu, sampean enggak pernah takut gitu. Ngapain takutin? Iya, ini lo Ibu kayak ada yang ngikuti gitu dari belakang. Tiap malam gitu kayak ada orang itu lihat Ibu terus gitu. Nah, pas waktu itu kan juga saya masih tidur di sini gitu kan, di Waru gitu. Ya saya sempat maksudnya itu jaga gitu loh, gitu, jaga maksudnya tidur di sampingnya, takut ada apa-apa gitu. Ternyata ya enggak ada apa-apa gitu, tapi dia tetap kayak merasa diawasi gitu. Kayak ketakutan bahkan gitu ya Mas ya. Iya bener Mas Febri. Aku sampai pas baru ngehnya itu ya, pas baru jatuh sakit itu, Ibu sebelum jatuh sakit aneh sendiri sampai saya batin gitu Mas. Sempat WA juga sebelum jatuh sakit itu, Ibu belikan ikan asin gitu. Padahal di rumah itu ada ikan asin, sudah ada gitu loh. Kok WA, kan posisi saya lagi di luar gitu, posisi nyebut istri saya gitu. Sampai aku batin, Ibu kenapa sih gitu loh, kok aneh gitu. Tapi saya cuman batin gitu toh, enggak sampai yang apa namanya tindak lanjut yang ke bawah yang enggak gitu, enggak. Terus tiap subuh itu di luar rumah itu dengar kayak ada anak main gitu loh, rame gitu di depan rumah ini. Tapi ya dicek ya enggak ada siapa-siapa gitu. Tapi kan enggak ada anak main subuh gitu kan. Oke. Itu ceritanya. Mas Febri, barangkali bisa ya flashback lagi ke kejadian sebelum ini terjadi. Tadi sebenarnya Mas Febri sempat ngomong kayak itu bisa ketemu di jalan, nemu apa gitu-gitu. Diincernya melalui proses itu. Kalau ini? Wah, ini pertanyaan pancingan ini. Monggo. Oknum tersebut kenal dengan ibunya Mas Hafid. Gitu aja Mas. Gitu. Jadi otomatis kan ya gampang lah. Gitu. Ya. Kalau gitu terakhir nih ya, nih janji terakhir nih. Tolak balaknya apa nih Mas? Apa perlu semacam apa ya bahasanya tuh diruat apa gitu perlu nggak sih? Maksudnya tolak balak buat? Ya untuk keluarga. Gitu. Kalau tolak balak, gini Mas, yang saya lihat ya, ini termasuk perjanjian awal ya, yang ini tadi ya. Di perjanjian itu nggak ada nama ya satu keluarganya di Mas Hafid, hanya cuma nama ibunya aja Mas gitu. Jadi kemungkinan besar ya insya Allah kita doanya supaya kedepannya itu keluarganya Mas Hafid nggak ada yang terkena seperti ini lagi gitu aja. Oke. Tetapi kalau ya namanya orang ya Mas ya, orang serakah, orang ya tahu sendirilah orang gitu ya, kemungkinan besar juga bisa nyerang lagi gitu. Maksudnya bisa masuk lagi ke keluarganya Mas Hafid gitu. Ya salah satu cara ya seperti itu tadi ya. Sebelum kita terkena seperti itu ya kita
apa itu namanya, sering ya perbanyak sholat malam gitulah. Sholat malam, zikir gitu, tawasulan gitu Mas. Oke. Mas Hafid, terima kasih banyak ya sudah berkenan membagikan cerita ini, karena saya tahu pasti ini nggak mudah ya. Iya, maksudnya Mas cerita dan mendengar feedbacknya juga pasti bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi thank you Mas tadi bilang cukup open minded dan saya rasa orang Surabaya juga udah terbiasa gini kali ya Mas. Bukan gitu, sorry, maksudnya statementnya adalah bersinggungan dengan hal mistis di Jawa Timur itu kayak sering Mas, sering. Udah umum lah, udah umum. sudah umumnya. Makanya kita tanya ke Mas Evi sharing gitu, apakah memang benar, ternyata memang benar gitu kan. Kita juga enggak tahu persisnya gimana gitu Mas. Cuman saya dari lagi saya minta maaf ya Mas Hafid ya. Enggak, kita enggak ada masalah Mas. Kita open, maksudnya kita sharing gitu, berbagi. Mungkin dari pendengaran kan juga bisa mengambil hikmahnya gitu saja Mas. Ya.